Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Triuda. Pekerjaan selaku aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Pada saat ini, saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama di tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Dalam keikutsertaan saya pada pelatihan tersebut, saya mencoba untuk melakukan aksi perubahan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya selaku Kepala UPTD Penyelenggara Penyeberangan, maka saya mengambil judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan berbasis protokol kesehatan. Sedikit kami informasikan, tentunya dalam melaksanakan tugas, kami memiliki tugas dan fungsi yaitu kegiatan operasional, pengawasan, pengendalian, dan koordinator mengenai penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas Bengkulu Enggano, yaitu di Pelabuhan Pulau Bae dan Pelabuhan Kayapu Enggano. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini yang kita rasakan telah terjadi pandemi penyebaran virus COVID-19 yang di dunia sudah melanda. Maka dalam menghadapi untuk menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru yang perlu masyarakat kita lakukan, terutama di pelabuhan penyeberangan ini, tentu ini memiliki tujuan yaitu memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat kepada setiap orang pengguna jasa angkutan penyeberangan. Yang kedua, dapat melakukan pengendalian dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang ketiga, menjadikan masyarakat tetap produktif dan menjaga stabilitas perekonomian khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Yang keempat, pendapatan asli daerah yaitu mengenai retribusi jasa usaha di pelabuhan tetap terpenuhi. Dan yang kelima, terlaksananya sosialisasi penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat dan bagi penyelenggara pelabuhan. Adapun tujuan dari aksi perubahan yang tadi saya sebutkan, tentu ini mengacu kepada landasan konstitusi, landasan hukum konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang diantaranya berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seterusnya. Sebagai tindak lanjut, di masa pandemi yang sudah kita rasakan di masa tahun 2020 yang lalu, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berupaya melakukan langkah-langkah dengan menetapkan beberapa aturan terkait dengan upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun pelaksanaan penerapan pencegahan pelayanan di pelabuhan yang kami lakukan itu hanya terfokus kepada pelayanan di dalam kapal penyeberangan, yaitu kapal KMP Pulau Telo. Adapun hal-hal yang kami lakukan diantaranya hanya membatasi jumlah penumpang dari jumlah kapasitas angkut kapal itu sendiri. Yang kedua, penerapan jaga jarak di tempat duduk dan di tempat tidur penumpang di dalam kapal. Kemudian yang ketiga, melakukan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang seluruh kapal. Kemudian yang keempat, menyediakan tempat fasilitas cuci tangan dan fasilitas hand sanitizer.
Kemudian selanjutnya di tahun 2021 ini kami mencoba untuk mengoptimalkan pelayanan kepelabuhanan sebagai aksi perubahan daripada penerapan protokol kesehatan itu. Adapun hal-hal yang kami lakukan, yang pertama melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan bagi seluruh orang yang memasuki wilayah pelabuhan, dan di setiap zonasi itu perlu penerapan 3M. Di antaranya pada saat memasuki pelabuhan penyeberangan, kemudian di loket terminal tempat pembelian karcis penumpang, di situ juga kami menyediakan tempat pemeriksaan rapid test. Kemudian yang ketiga, pada saat penumpang akan memasuki kapal, tentunya di pos jaga pada saat pemeriksaan tiket itu kami melakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian membatasi antrian penumpang. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer di beberapa prasarana yang ada di pelabuhan. Yang ketiga, kami mengadakan beberapa pamflet, spanduk, kemudian stiker mengenai sosialisasi penerapan 3M di wilayah pelabuhan ini. Kemudian yang keempat, kami mencoba melakukan koordinasi secara terpadu kepada stakeholder terkait. Selanjutnya, dalam inisiasi perubahan aksi pelayanan kepelabuhan ini, kami melakukan beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama, melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi, yaitu kepala dinas, untuk menerima arahan dan petunjuk lebih lanjut. Yang kedua, pembentukan tim pelayanan secara terpadu dengan ditetapkannya surat perintah tugas dari kepala dinas. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal. Yang keempat, menetapkan standar operasional prosedur mengenai pelayanan jasa kepelabuhanan yang berbasis protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran terkait dengan aksi perubahan pelayanan kepelabuhanan dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka dapat saya simpulkan bahwa saya selaku insan perhubungan dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, di dalam melakukan pelayanan publik itu tetap berorientasi kepada nilai-nilai yang tertuang di dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.